Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Amalia Julpa dengan NIM 12420808087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai daur biogeokimia dalam lingkungan, khususnya siklus nitrogen dan siklus fosfor. Daur biogeokimia merupakan proses penting yang menjaga keseimbangan unsur-unsur kimia di bumi agar dapat terus dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Daur biogeokimia adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Proses ini melibatkan interaksi antara komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian ada komponen abiotik, yaitu lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, dan batuan. Unsur-unsur yang mengalami daur biogeokimia antara lain karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan air. Daur ini sangat penting karena menjaga ketersediaan unsur-unsur yang dibutuhkan makhluk hidup dalam ekosistem. Pada presentasi ini, saya akan membahas dua siklus, yaitu siklus nitrogen dan siklus fosfor. Yang pertama ada siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen merupakan proses peredaran unsur nitrogen dari atmosfer, tanah, air, hingga ke makhluk hidup. Kemudian kembali lagi ke lingkungan. Nitrogen merupakan unsur yang sangat penting karena berperan dalam pembentukan protein, pembentukan DNA dan RNA, serta membantu pertumbuhan makhluk hidup. Sebagian besar nitrogen berada di atmosfer dalam bentuk gas nitrogen atau N2. Namun, bentuk ini tuh tidak dapat langsung digunakan oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, nitrogen tuh harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Proses dalam siklus nitrogen terdapat beberapa tahapan utama dalam siklus nitrogen. Tahapan pertama adalah fiksasi nitrogen. Nah, pada tahap ini tuh gas nitrogen dari atmosfer diubah menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri seperti Rhizobium dan Azotobacter yang hidup di tanah atau pada akar tanaman. Nah, tahap kedua adalah nitrifikasi. Nah, pada tahap ini tuh amonia diubah menjadi nitrit atau NO2, kemudian menjadi nitrat atau NO3. Nah, oleh bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter. Tahap ketiga adalah tahap asimilasi. Pada tahap ini tuh tumbuhan menyerap nitrat atau amonium dari tanah dan menggunakannya untuk pembentukan senyawa organik seperti protein. Tahap keempat adalah amonifikasi. Proses ini tuh terjadi ketika organisme mati atau menghasilkan limbah, kemudian diuraikan oleh mikroorganisme sehingga nitrogen organik diubah kembali menjadi amonia. Nah, tahap terakhir adalah denitrifikasi. Pada tahap ini, bakteri denitrifikasi mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer. Dengan demikian, siklus nitrogen kembali ke tahap awal. Kemudian ada peran komponen lingkungan dalam siklus nitrogen. Siklus nitrogen melibatkan beberapa komponen lingkungan. Yang pertama tuh ada atmosfer. Atmosfer tuh berperan sebagai tempat penyimpanan nitrogen dalam bentuk gas N2. Nah, kemudian ada litosfer atau tanah, menjadi tempat berlangsungnya berbagai proses seperti nitrifikasi, serta tempat tumbuhan menyerap nitrogen. Kemudian ada hidrosfer atau air, memungkinkan nitrogen larut dan berpindah melalui air, tanah, sungai, maupun laut. Nah, yang terakhir tuh ada biosfer, melibatkan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang memanfaatkan nitrogen untuk bertumbuh dan metabolisme. Kemudian ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus nitrogen. Nah, beberapa aktivitas manusia tuh dapat mempengaruhi keseimbangan siklus nitrogen. Contohnya itu penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, terus limbah industri dan rumah tangga, terus pembakaran bahan bakar fosil, serta kegiatan peternakan dan pertanian intensif. Nah, aktivitas tersebut tuh dapat meningkatkan jumlah nitrogen di lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus juga ada dampak siklus nitrogen terhadap lingkungan. Ketidakseimbangan siklus nitrogen dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Salah satu dampaknya tuh pencemaran air akibat kelebihan nitrat. Selain itu juga dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga secara berlebihan di perairan yang dapat mengurangi kadar oksigen dan mengganggu kehidupan organisme air. Hal ini tuh dapat
hal ini tuh pada akhirnya dapat menurunkan kualitas air dan menurunkan keseimbangan ekosistem. Selain nitrogen, unsur penting lainnya adalah daur biogeokimia adalah fosfor. Jadi siklus fosfor adalah pergerakan unsur fosfor dari batuan, tanah, air, dan makhluk hidup kemudian kembali lagi ke lingkungan. Nah, fosfor tuh memiliki peran penting dalam kehidupan, antara lain tuh pembentukan tulang dan gigi, komponen DNA dan RNA, serta berperan dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Nah, berbeda dengan nitrogen, siklus fosfor tuh tidak melalui atmosfer secara signifikan. Tahap pertamanya tuh, tahap pertama dalam siklus fosfor tuh pelapukan batuan. Jadi batuan fosfor yang ada di alam tuh mengalami pelapukan sehingga melepaskan ion fosfat ke tanah. Tahap kedua tuh penyerapan oleh tumbuhan. Jadi fosfat yang terdapat di tanah diserap oleh akar tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan dan metabolisme. Tahap ketiga tuh perpindahan melalui rantai makanan. Jadi hewan tuh memperoleh fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain gitu. Terus tahapan keempat tuh eh, dekomposisi ketik tahapan keempat tuh dekomposisi. Ketika tumbuhan atau hewan mati, organisme pengurai seperti bakteri dan jamur akan menguraikan sisa-sisa tersebut sehingga fosfor kembali ke tanah. Terus tahap terakhir adalah pengendapan di laut. Sebagian fosfor Sebagian fosfor terbawa aliran air menuju laut dan mengendap sebagai sedimen yang dalam jangka waktu lama dapat membentuk batuan baru. Peran komponen lingkungan dalam siklus fosfor. Beberapa komponen lingkungan juga berperan dalam siklus fosfor, yaitu litosfer menjadi sumber utama fosfor karena berasal dari batuan fosfat. Kemudian ada hidrosfer berperan dalam perpindahan fosfat melalui aliran air menuju sungai dan laut. Kemudian ada biosfer yang melibatkan makhluk hidup yang menggunakan fosfor untuk pertumbuhan, metabolisme, dan pembentukan struktur tubuh. Kemudian ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus fosfor. Beberapa aktivitas manusia dapat mempengaruhi siklus fosfor seperti penggunaan pupuk fosfat secara berlebihan, penambahan batuan fosfat, serta limbah deterjen dan limbah industri. Aktivitas tersebut tuh dapat meningkatkan kadar fosfat di perairan. Dampak lingkungan. Kemudian tuh ada dampak lingkungan dari siklus fosfat. Jika fosfat berlebihan di lingkungan, terutama di perairan, dapat menyebabkan eutrofikasi. Akibatnya, terjadi pertumbuhan alga yang sangat cepat sehingga mengurangi kadar oksigen di air. Terus hal ini dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya serta menurunkan kualitas air. Nah, terus juga selain itu juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Solusi menjaga keseimbangan siklus. Untuk menjaga keseimbangan siklus nitrogen dan fosfat, beberapa eh, beberapa upaya yang dapat dilakukannya tuh diantaranya menggunakan pupuk secara bijak dan tidak berlebihan, terus mengelola limbah rumah tangga dan industri sebelum dibuang, kemudian menggunakan deterjen ramah lingkungan, serta menjaga kelestarian ekosistem dengan serta menjaga kelestarian ekosistem tanah dan perairan. Dengan menjaga keseimbangan daur biogeokimia, kita dapat mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di bumi. Sebagai penutup, siklus nitrogen dan siklus fosfor merupakan bagian penting dari daur biogeokimia yang berperan dalam menjaga keseimbangan unsur-unsur kimia di lingkungan. Namun, aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan siklus tersebut sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.